Hai semua, hari ini aku mau share pengalaman aku mengubah visa au pair menjadi visa partner. Ini berbeda kalau kalian yang dari Indonesia ke Belanda ya. Dalam kasus ini aku udah di Belanda dan gimana sih caranya aku ngubah visa au pair jadi visa Belanda. Pertama aku cek website IND. Kalian bisa dapetin semuanya di sini. Ini informasinya, semuanya lengkap di sini. ind.nl. Nah, di sini tertulis paling enggak kalian harus punya long term relationship atau menikah atau registered partnership. Dalam kasus ini aku nggak termasuk tiga-tiganya. Aku baru kenal dengan suami dulu selama 2 bulan. Tapi aku in serious relationship with him. Dan keduanya paling nggak berusia 21 tahun atau lebih. The exceptional di sini, kalau kalian udah menikah, tapi kalian kurang dari 20 tahun, paling nggak kalian harus berusia 18 tahun. That's not my case back then. Kalian harus tinggal bersama di Belanda dan harus tinggal atau register di alamat yang sama. Pasangan kalian harus orang Belanda atau seseorang yang punya izin tinggal di Belanda. For example, orang Jerman yang tinggal di Belanda atau orang Poland yang tinggal di Belanda atau orang Turki yang tinggal di Belanda dan mereka punya resident permit. Kalau kasus aku, suami aku orang Belanda, jadi dia warga negara Belanda. Dan aku juga dulu udah punya resident permit sebagai au pair selama 1 tahun. Yang paling penting adalah sponsor kita, pasangan kita, orang Belanda atau orang yang memiliki izin tinggal di Belanda, mereka memenuhi income requirements atau gajinya itu memenuhi syarat. Nah, di sini tertulis, coba kita cek. Oh, yang terbaru, gaji tanpa holiday allowance. Di sini tertulis dari 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024 itu adalah €2.133,60. Kalau gaji pasangan kalian dengan holiday allowance itu paling enggak €2.304,29. Nah, itu income requirements yang harus dipenuhi oleh pasangan kalian. Seperti itu. Kemudian pasangan kalian juga harus menyatakan atau menandatangani declaration yang menyatakan kalau mereka bersedia sebagai sponsor kalian. Kalau dulu au pair yang jadi sponsor adalah agensi dan host family. Ya, secara official agensi kita adalah sponsor. Tapi kalau misalnya mengubah visa au pair menjadi visa partner, pasangan kalianlah yang akan menjadi sponsor. Maka mereka harus menandatangani declaration yang menyatakan mereka adalah sponsor. Nah, kalau kalian yang masih di Indonesia, biasanya kalian harus mengikuti ujian bahasa, tapi dalam kasusku, aku udah di Belanda, jadi aku nggak perlu menyatakan atau nggak perlu mengajukan atau memberikan surat kalau aku udah menyelesaikan ujian bahasa. Karena setelah visaku ganti jadi partner, aku punya 3 tahun untuk menyelesaikan inburgeringsexamen. Seperti itu. Di sini dokumen yang dipenuhi dari pihak partner aku sebagai sponsor, dia harus memberikan salary slips, kontrak kerja dan pastinya paspor, fotokopi paspor suami aku juga dulu dikasih. Dan dari pihak aku dulu diharuskan untuk memberikan
surat pernyataan bahwa aku belum menikah dari Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Belanda, dan juga harus dilegalisasi di Kemenkumham dan Kemenak. Selain itu, ada beberapa dokumen juga yang harus diajukan ke IND. Dokumen itu berupa bukti bahwa kami punya hubungan yang serius. Di situ kalian memberikan bukti berupa foto. Dulu aku memberikan kwitansi bukti bahwa aku udah serius sama dia. Ini bukti kwitansi aku pergi ke restoran misalnya, atau ke kafe, atau ke kebun binatang. Dan dulu juga kebetulan aku udah tunangan, jadi aku juga ngajukan masukin foto kami waktu kami tunangan dan foto kami bersama keluarga, dan menunjukkan kalau hubungan kami itu serius. Dan berapa sih biayanya? Biayanya, mari kita cek. Aku agak lupa ya biayanya berapa tahun 2022. Tapi biaya terbaru dari website IND sekarang adalah 228 euro. Gimana cara apply visa ini? Kalian bisa apply online atau lewat pos. Dulu aku lewat online. Berapa lama sih nunggu hasil dari visa ini? Officially di sini dikatakan 90 hari. 90 hari itu berarti sekitar 2 bulan ya. 2 bulan harusnya. Tapi dulu aku 6 bulan. 6 bulan. Dan selama menunggu hasil visa keluar, kalian gak boleh kerja. Karena di masa ini adalah kalian masa menunggu visa keluar. Kalau kalian kerja itu ilegal. Lebih baik jangan ya teman-teman. Hasilnya bisa positif atau negatif. Kasus aku dapat positif. Kalau hasilnya positif, kalian bisa collect resident permit di mana waktu itu aku di Den Bosch, dan officially kalian udah punya resident permit yang berlaku selama 5 tahun. Yes, 5 tahun. Kalau misalnya hasilnya negatif, don't worry, kalian bisa ajukan banding ke pengadilan dan cari tahu alasannya kenapa kok ditolak. Kalau kalian memenuhi syarat, ya nggak masuk akal kalau hasilnya negatif kan. Setelah kalian dapat resident permit, kalian punya kewajiban untuk menjalankan civic integration atau biasa disebut inburgering examen. Di inburgering examen ini kalian harus mengikuti ujian bahasa yang dibagi menjadi 4, yaitu spreken, luisteren, lezen, en schrijven. Ja, dus spreken, luisteren, lezen, en schrijven. 4. Yaitu adalah kayak speaking, listening, writing, and speaking, writing, listening, and reading. Selain itu, kalian juga harus mengikuti beberapa proses lain seperti MAP. MAP adalah MAP inburgering, modul arbeidsmarkt en partisipatie. Ini adalah workshop yang harus kalian jalanin supaya kalian bisa dapat pekerjaan di Belanda dan dan tahu gimana sih kultur kerjanya orang Belanda. Aku hampir selesai buat inburgering, tinggal MAP, dan setelah itu selesai.
Nah, sampai di sini video aku. Kalau kalian punya pertanyaan seputar tinggal di Belanda atau mungkin hal lain, kalian boleh komen di video ini atau di Instagram aku juga boleh. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.